Yo, dengan gue Isa, selamat datang di channel RR Delusi, channel yang ngebahas segala macam perhobian di dunia ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu ya, kemudian dinyalakan notifikasinya dan di like jika suka dengan video ini. Oke, di depan gue sudah ada raket badminton dari Li Ning lagi. Apa itu? Yuk kita bumper dulu. Ini adalah raket Li Ning Aeronaut 9000i. I itu apa? I itu Instinct. Jadi yang sebelumnya pernah gua review raket Aeronaut 9000C. C itu combat. Nah, kalau yang tipe I ini, mari kita bahas lebih detailnya. Dari headframe-nya dulu ya. Di paling atas ada tulisan cubic locking. Nah, cubic locking itu apa? Cubic locking itu jadi bagian kepalanya, ini bagian luarnya si frame-nya ini, headframe-nya ya, itu berbentuk seperti kubik ya, dan ini juga berfungsi untuk melindungi senar supaya nggak kegesek atau kena benturan dari objek yang lainnya. Nah, ini juga melindungi supaya senar itu nggak cepet putus gitu loh guys. Oke, selanjutnya ada tulisan Aeronaut ya, seperti biasa ya. Kalau tipe-tipe yang Aeronaut itu ada tulisan Aeronautnya di atas sini, dan ini cakep banget, warnanya mengkilap seperti hologram. Kemudian ada Dynamic Optimum Frame. Nah, ini Dynamic Optimum Frame itu adalah untuk memperluas sweet spot yang ada pada raket ini. Lalu ada tulisan TB Nano. Nah, TB Nano ini adalah material yang sangat kuat yang bisa bikin raket ini ditarik sampai 32 lbs. Selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada wing stabilizer. Nah, wing stabilizer itu untuk menyerap goncangan ya, jadi supaya nggak ada getaran waktu kalian mengembalikan pukulan. Ada juga Aerotech Beam System. Nah, ini fitur yang hampir ada di semua raket Li Ning ya. Jadi dia memperluas sweet spotnya dan juga memberikan kontrol yang baik. Di T-joint-nya ada logo Li Ning ya. Dan juga ada 4 lubang, yang mana ini ciri khasnya Aeronaut ya, yang mantap banget kalau menurut gua. Jadi ini bener-bener nggak cuman dari segi penampilan aja cakep, tapi juga ini berfungsi dengan sangat baik. Oke, kita lanjut ke bagian shaft-nya. Di shaft-nya ini ada tulisan Aeronaut 9000i. I-nya tuh Instinct ya, dan ada HDF Shock Absorption. Nah, ini yang bikin peredaman di raket ini tuh jadi mantep. Selanjutnya ada tulisan Stabilized Torsion Angel dan juga UHB shaft. Di sebelahnya juga dicantumkan Super Light Technology. Nah, ini yang bikin beda dari raket Aeronaut 9000 tipe yang lain. Yaitu apa? Karena ini beratnya itu di kategorinya 5U. Dan yang terakhir ada tulisan tension 32 lbs. Jadi ini raket bisa ditarik sampai tarikan 32 lbs. Mantep banget buat yang suka mainnya nyerang-nyerang. Nah, raket ini punya balance point yang cukup agresif, yaitu di angka 320-an. Ini tuh berasa berat banget ya. Jadi kalau kalian, ini kebetulan nih lagi nggak ada gripnya ya. Jadi kalau langsung begitu tuh, kalau kalian timbang begini nih, itu langsung tuh gila. Langsung jatuh ya bagian sini. Ini kenapa? Ini emang berasa berat banget di bagian kepalanya. Jadi tuh walaupun ini kategori 5U yang ringan, tapi bagian kepalanya ini berat banget. Jadi kalau waktu smash atau ngayunin nih raket nih, berasa gravitasinya tuh dorong ke bawah ya guys. Ya, raket ini juga pakai senar Li Ning yang nomor 1 dengan tarikan 2931 ya. Ini bener-bener powerful banget ya. Yang punya dengan tarikan segitu tuh pasti powernya mantep banget ya. Selanjutnya kita ke bagian kon. Di konnya ini ada logo Li Ning dan juga ada stiker hologramnya ya. Ini yang menandakan kalau raket ini asli. Selanjutnya tidak ada informasi seperti kategori gripnya kah atau beratnya kah, dan kita ke gripnya ya. Dan ini kebetulan gripnya belum dipasangin handuk atau yang karet ya. Dan di sini ada keterangan kode-kode ya. Ini 11/2 nih, gua kurang tahu apa, mungkin tanggal ya, tanggal produksinya ya. Dan grip ini tuh tipe yang G5, jadi agak tebel. Terakhir ada di end cap-nya itu logo Li Ning. Ini cakep banget ya, yang model karbon gitu dan juga ditelapisin sama akrilik. Jadi ini gak lecet-lecet gitu loh. Ini cakep. Gue suka nih kalau model end cap yang seperti ini. Ini raket dengan harga dibanderol 2,4 jutaan ya. Ini cukup mahal ya buat gue pribadi. Kenapa? Karena sebenarnya raket ini ditujukan untuk pemain yang advance atau yang pro. Jadi kalau kalian udah punya level yang lebih mantep, dari beginner kemudian ke intermediate dan juga ke advance, nah ini nih cocok banget buat kalian milikin. Raket ini juga pernah dipakai sama Yuta Watanabe ya. Dan gue mau kasih lihat
perbandingannya dengan yang pernah gua review waktu itu, mana dia? Ini dia. Nah 9000C ini beratnya 3U dan ini 5U. Tapi gua ngerasa yang 5U ini lebih berat daripada yang 3U. Kenapa? Karena dari berat headframe-nya ini guys. Kenapa ini berat banget 320 ya. Jadi tuh langsung begitu kalian pegang itu langsung berasa ke bawahnya. Dan ini memang buat tipe attacker banget ya. Sementara untuk yang 9000C ini juga sebenarnya tipe yang nyerang juga, tapi dia masih bisa untuk main depan. Selanjutnya dari segi pemakaian, kalau gua pribadi, gua kayaknya lebih cocok dengan tipe yang ini nih, 9000C. Kenapa? Karena beratnya seimbang ketimbang yang 9000i. Tapi ini 9000i sih enteng, cuma ini bener-bener yang tipikal attacker abis ya. Jadi ini mantep banget kalau kalian tipe-tipe pemain belakang ya. Raket ini kalau kalian beli itu dapat tasnya ya teman, kebetulan lagi nggak ada tasnya, dan juga dapat senar, jadi senarnya bisa kalian pilih. Oke, segitu aja review singkat untuk raket Li-Ning Aeronauts 9000i. Makasih banyak yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Buat yang mau support kita secara tulus bisa juga langsung ke Traktir, linknya tuh ada di deskripsi. Gue Isal, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Donasi raket, kita butuh. Yoi.